Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada bagian keempat, yakni pada topik diskusi disolusi terkait dengan bagaimana cara kita menghitung dan menganalisa disolusi, baik disolusi untuk persyaratan kompendia atau disolusi untuk mencari suatu profil pelepasan obat. Terlebih dahulu yang akan kita bahas nanti adalah profil disolusi untuk kompendia. Jadi kita akan melakukan perhitungan disolusi terkait dengan pemenuhan standar kompendia. Karena pada salah satu tujuan uji disolusi yakni memenuhi aspek terkait dengan persyaratan pada kompendia itu nanti harus dikaji secara seksama. Karena disolusi ini merupakan performance specification atau performance testing dari suatu sediaan. Utamanya adalah sediaan berbentuk tablet ini. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan ketika kita melakukan uji disolusi ini adalah kita melakukan identitas tablet terlebih dahulu. Apa yang perlu dilakukan, dicatat pada identitas di sini? Jelas itu adalah nama. Nama di sini misalkan kita catatnya dalam bentuk merek dagang, ada yang berupa tablet generik, ada yang generik bermerek dagang. Kalau misalkan generik bermerek dagang, ya kita tulis nama generik dan merek dagangnya, kemudian mengandung apa dan potensinya berapa. Ini sangat penting sekali terkait dengan potensi. Karena potensi atau kekuatan tablet ini nanti atau jumlah obat yang tertulis dalam etiket ini yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa persen obat yang akan terdisolusi. Jadi hitungan persentase disolusi ini didasarkan atas apa? Atas jumlah atau potensi atau kekuatan atau label banyaknya obat pada etiket. Itu yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah atau persentase obat yang akan terdisolusi. Kemudian pabriknya mana? Harus ditulis dengan jelas. Kemudian nomor batch berapa, kemudian tanggal produksinya kapan, tanggal kadaluarsanya juga kapan. Ini sangat penting sekali terkait dengan identitas ini. Jadi ketika obat ini sudah kita produksi, kemudian setelah diproduksi dipasarkan, nanti obat ini akan dievaluasi oleh Badan POM. Jadi Badan POM itu akan sampling secara random, kemudian diuji terkait dengan beberapa pengujian. Yang mana Badan POM sudah punya teknik sampling tersendiri. Jadi jangan sampai ketika nanti kita jadi suatu formulation scientist, produk kita kena sampling dan ternyata tidak memenuhi parameter uji disolusi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar berhitung terkait dengan persentase obat terdisolusi, nanti kita kaitkan dengan pemenuhan spesifikasi dari kompendia. Kemudian ketika kita melakukan uji disolusi, otomatis kita akan kuantifikasi jumlah obat yang terdisolusi. Untuk mengkuantifikasinya, kita gunakan yang namanya reference standar. Jadi reference identity harus kita tulis di sini. Identitas reference ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cara kita mengkuantifikasi. Jadi pada uji disolusi berbasis kompendia ini akan kita gunakan sistem yakni one point method. Artinya kita akan bandingkan hasil serapan pada setiap vessel kita itu akan kita bandingkan dengan serapan baku yang sudah diketahui kadarnya. Nah, itu yang kita sebut dengan referen atau baku pembandingnya. Jadi misalkan kita menggunakan Farmakope Indonesia, yakni baku pembandingnya adalah misalkan ini tablet aciclovir, berarti aciclovir baku pembanding Farmakope Indonesia atau disingkat BPFI biasanya. Kemudian yang paling penting, pada baku pembanding itu ada beberapa yang harus kita tulis. Yang pertama, yakni kadar baku pembanding, itu harus kita tulis. Dan itu pasti
disertakan pada Certificate of Analysis atau pada label baku pembanding. Jadi label baku pembanding ini tertulis secara jelas berapa kadar dari baku pembanding tersebut. Baku pembanding ini diperoleh dari mana? Ya otomatis kita beli dari Badan POM. Nanti dikembangkan oleh BPOMN. Nah, BPOMN itu ada satu Badan POM khusus yang menangani terkait dengan baku pembanding ini. Ini di Badan POM di Jogja. Kemudian untuk disolusi itu di Badan POM di Jawa Barat, Bandung. Kemudian untuk produk halal itu di Aceh. Dan untuk rokok itu di Surabaya. Jadi itu sepengetahuan saya terkait dengan Badan POM itu memiliki spesifikasi khusus ternyata yang digunakan sebagai uji banding. Jadi misalkan ada suatu produk tablet dari wilayah Solo itu disampling, tidak memenuhi persyaratan, diuji di Badan POM Semarang. Ternyata di Badan POM Semarang itu tidak memenuhi spesifikasi uji disolusi. Otomatis kita bawa ke BPOM Bandung atau kita bawa ke PPOMN untuk melakukan uji banding. Jadi apakah yang salah itu metode pengujian di sini atau yang emang benar-benar produk tersebut TMS? Itu perlu kita uji lagi. Oleh karena itu, pada pengujian disolusi ini harus kita ketahui bagaimana cara kita menghitungnya. Agar apa? Agar kita nanti bisa memformulasikan suatu sediaan itu ya sesuai dengan kaedah dari kompendia. Kita lanjutkan ke baku pembanding tadi. Setelah ada kadar, itu yang perlu ditulis adalah susut pengeringan. Boleh ditulis atau ditulis juga kadar air. Jadi ada susut pengeringan, bisa juga ditulis kadar air. Kenapa perlu ditulis kadar dan susut pengeringan? Karena di sini yang kita ambil misalkan sama-sama kita ambil 100 mg, itu belum tentu mengandung 100 mg asiklovir. Oleh karena itu, di sini perlu adanya kadar dan susut pengeringan. Nanti akan kita hitung berapa baku yang kita ambil setelah kita koreksi dengan adanya kadar dan susut pengeringan ini. Ini sangat penting sekali dalam kita menghitung konsentrasi baku yang akan kita gunakan. Kemudian untuk baku penimbangannya, ini tergantung dari alat timbangnya. Umumnya, Badan POM atau Balai POM itu memiliki timbangan yang mikro. Jadi mikroanalitik 6 digit di belakang koma. Jadi 0,00001 mg. Atau kalau kita tulis dengan miligram 0,001 mg. Artinya sensitivitasnya dia itu setara dengan 1 mikrogram. Kemudian kita harus timbang seksama, harus kita perhitungkan kesalahan penimbangan yakni 0,1%. Sehingga ketika kita menimbang dengan timbangan mikro, bobot minimum yang kita timbang adalah 1 mg. Oleh karena itu di sini menimbangnya 1,4. Loh, kok angkanya kok nggak pas 1? Jadi ketika menimbang baku itu berbeda kayak kita menimbang di lab. Misalkan kita ada kertas, tapi nanti ketika menimbang baku jangan pakai kertas. Kertas itu memiliki gaya elektrostatik yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau nimbang 1 mg di sini, nanti kita tuang, nempel semua di sini. Pakainya aluminium foil biasanya. Kemudian kita ambil, kita jatuhkan. Kalau sudah jatuh, tidak boleh diambil. Kalau di analitik tidak boleh diambil. Sudah berapapun yang masuk di sini, asal lebih kurang. Jadi tidak terlalu banyak, ataupun tidak kurang dari penimbangan. Misalkan 1 mg, kita ambil 2 mg ya juga tidak masalah. Tapi kalau semakin banyak, itu tidak akan efisien. Kita akan membuang-buang baku. Karena baku itu satu file, itu harganya bisa 5-15 juta. Jadi harus kita hemat-hemat bagaimana cara penggunaan baku pembanding ini. Nah, kemudian setelah ditimbang, kita akan lakukan preparasi. Preparasi ini pelarutan yang akan kita gunakan untuk uji disolusi tablet asiklovir. Jadi terlebih dahulu sebenarnya sebelum kita melakukan uji disolusi ini, kita perlu melihat kompendia terlebih dahulu.
Coba kita tengok kompendia asiklovir. Ini adalah kompendia asiklovir. Saya ambilkan dari USP 41. Ini terbaru yang saya punya. Ini asiklovir tablet. Ini monografinya ya. Ada definisi bahwa asiklovir itu mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang ditempelkan di label. Setara dengan asiklovir C8H11N5O3. Kemudian ada uji identifikasi, ada pemeriksaan kadar. Pemeriksaan kadarnya di sini jelas pakai HPLC. Kemudian kriterianya 90-110%, sama seperti di definisi. Kemudian ada performance test, uji kinerja atau pengujian kinerja. Salah satunya adalah uji disolusi. Mediumnya HCl 0,1N, 900 ml, aparatus 2, 50 rpm, pakai pedal, diatur 50 rpm, kemudian waktunya 45 menit. Jadi kita bisa sampling ada toleransi 2%. 45 menit dikalikan 2%, plus minus nanti boleh. Jadi tidak exactly pas 4 menit tidak, tapi kita ada toleransi waktu 2%. Kemudian bagaimana cara menganalisis asiklovir yang terdisolusi? Di sini menggunakan metode spektrofotometer UV vis. Jadi pakai UV ya, pada panjang gelombang 254. Sudah, kita tidak perlu mengembangkan metode karena metode ini sudah dikembangkan. Jadi ketika suatu metode itu sudah dikembangkan, kita cukup verifikasi saja apakah metode tersebut memiliki recovery serta akurasi yang tinggi. Sudah cukup, kita tidak perlu pengembangan metode analisis lagi. Kemudian ada larutan standar, ini bebas, intinya asiklovir dilarutkan dalam medium, kemudian diencerkan sesuai konsentrasi yang sama dengan standar solution. Jadi konsentrasinya nanti harus kita encerkan, sampelnya ini harus kita encerkan mendekati konsentrasi dari standar solution. Ini yang menjadi persyaratan ketika kita melakukan kuantifikasi jumlah obat yang terdisolusi dengan teknik one point method ini. Kemudian nanti dilakukan pembacaan di spektro, nanti kita peroleh data berupa serapan. Kemudian toleransinya adalah 80%. Jadi 80% pada waktu 45 menit. Ini yang jadi pedoman pada uji disolusi tablet asiklovir berbasis pada USP 41. Kemudian setelah itu, yang harusnya kita lakukan, karena tadi menggunakan UV, kita encerkan dengan medium, mediumnya HCl. Jadi cara preparasi bakunya kita encerkan 10 ml. Jadi 1,4 ini kita masukkan ke dalam labu takar, nanti kemudian ditimbang sisa, ketemu 1,4 mg. Jadi caranya menimbang baku itu ada aluminium foil, kita berikan baku di sini, kemudian kita catat dulu bobotnya berapa. Kemudian ini kita masukkan ke labu takar. Setelah masuk ini ditimbang lagi, nanti dikurangkan selisihnya itu yang masuk di dalam labu takar. Jadi yang masuk itu hanya 1,4 mg. Kemudian kita preparasi 1,4 ini kita larutkan dalam 10 ml, kemudian kita encerkan dengan cara mengambil 1 ml ditambah 10 ml, berarti diencerkan 10 kali. Biar enak, kita akan ubah si bobot yang dilarutkan dalam medium kemudian diencerkan tadi menjadi satu konsentrasi. Berarti ini 1,4 atau kita tulis dengan 1400 mikrogram biar enak. Kemudian kita bagi dengan 10 mili. Karena ini kita encerkan berarti kita bagi dengan 10 mili kembali. Tapi ingat, yang perlu menjadi pedoman adalah kita perlu adanya koreksi. Koreksi dari mana? Dari kadar baku pembanding dan susut pengeringan. Caranya sangat sederhana sekali. Kita tinggal kalikan. Biar enak saya kasih kurung, biar tidak mas mbak nanti biar tidak bingung. Kita kalikan dengan kadarnya dulu, 98,5 dibagi 100, tutup kurung, saya kalikan lagi. Kalikan dengan susut pengeringannya, berapa? 1,6, berarti kita tulis 100 dikurangi 1,6
tutup kurung dibagi 100, tutup kurung, kita tekan enter saja. Ketemu kadarnya 13,57 mikrogram per mililiter. Jadi yang diambil itu bukan 14 ppm, tapi ketemunya 13,57 ppm atau 13,57 mikrogram per mililiter. Kemudian larutan ini saya baca di spektro, itu saya dapat serapan. Serapannya ini saya biasanya replikasi, tidak hanya sekali baca, karena untuk menunjukkan reliabilitas. Saya ulang 3-6 kali lah. Kita pakai the magic number-nya Pharmacope 6 kali. Jadi saya baca 6 kali, ketemu SD-nya 0,022 dan ratanya 0,692. Baru setelah dapat ini akan kita lakukan perhitungan. Tetapi sebelum kita lakukan perhitungan, otomatis kita lakukan uji disolusi terlebih dahulu. Jadi cara uji disolusi itu nanti tabletnya, satu tablet itu masuk dalam satu chamber atau satu vessel. Jadi ada 6 yang kita gunakan, tahap 1 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikasih satu-satu terlebih dahulu, pluk, biasanya alat itu tidak turun. Nanti ada tuas yang kita tekan cukup tekan dari samping atau dari belakang, tergantung desain dari alatnya. Kemudian setelah itu baru tabletnya tuh turun. Ketika tablet turun mencapai dasar, nyentuh alas dari labu, cetek, baru alatnya ini kita start. Akan tapi perlu kita pastikan terlebih dahulu kita gunakan medium yang pas, kita deaerasi, kemudian setelah itu kita panaskan sampai suhu 37 derajat Celcius. Suhunya bukan di suhu luar, tapi suhu di dalam chamber. Kemudian kita uji disolusi, diputer, sampai 45 menit kita sampling. 45 menit toleransi 2%. Berarti nanti boleh ada lebih cepat 2% atau lebih lama 2% dari 45 menit. Kemudian setelah itu samplingnya berapa? Terserah, bebas. Kalau untuk disolusi berbasis pada kompendia, sampling kita bebas. Artinya bebas apa? Ambil 1 mili boleh, ambil 10 mili boleh, ambil 5 mili boleh. Satu chamber diambil juga boleh. Tapi namanya sampling itu biasanya jumlahnya sedikit. 10 mili, 20 mili, yang penting cukup nanti ketika kita salah dalam mengencerkan. Oke, kemudian kita dapat data nanti. Ada 6 vessel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 chamber nanti. Nah, ada 6 chamber. Kemudian setiap chamber itu kita sampling. Samplingnya karena ini membutuhkan pengenceran. Ini saya encerkan 25 kali. Berarti saya ambil 1 mili. Saya masukkan dalam labu takar 25 mili. Saya addkan sampai 25. Itu saya encerkan 25 kali. Kemudian setelah saya encerkan 25 kali, saya baca serapannya di spektrofotometer, kemudian dapat serapan. Ini kenapa ada pembacaan 1, pembacaan 2, ini saya replikasi duplo. Jadi untuk melihat reprodusibilitas dari datanya. Nanti misalkan saya dapat data 1, data 2 jauh sekali, akan saya ulang. Berarti pengenceran saya tidak benar. Oleh karena itu ada 2 data seperti ini untuk menjamin bahwa pengenceran yang kita lakukan ini benar. Karena kita encerkan dari larutan sampel, kita akan encerkan. Kemudian kita baca di spektrofotometer UV. Oke, kita cek absorbansinya. Serapannya ini relatif jauh atau relatif dekat dengan baku. Oh, ternyata hampir tidak terlalu jauh, perbedaannya sekitar ya 0,0807 lah, tidak terlalu masalah untuk one point method. Tapi kalau perbedaannya 0,3, 0,6 dan seterusnya itu relatif bermasalah nanti. Karena kadang hubungannya tidak linier antara konsentrasi dan serapan. Kemudian kita akan lakukan perhitungan disolusi. Yang pertama akan kita tentukan kadarnya terlebih dahulu. Nah, kita tentukan kadarnya terlebih dahulu. Ini saya buat kolomnya, saya match dulu. Ini saya tulis kadar. Saya tulis kadarnya 3. Saya kolom 3. Kenapa ada 3? Yang pertama ini saya tulis rep 1 ya untuk pembacaan 1.
rep 2 untuk pembacaan 2, ini saya tulis rata saja, rata-rata dari keduanya. Caranya sederhana sekali, tinggal kita bandingkan antara serapan yang ada di sampel dengan serapan di baku, kita kalikan dengan konsentrasi bakunya. Jadi langsung saja kita tulis dengan Excel sama dengan kita klik yang serapan, kita bagi dengan 0,692. Kita ketik saja 0,692. Kita kalikan dengan konsentrasinya 13,57 mikrogram per mililiter. Kemudian ditekan enter. Kita pastikan dulu H2 berarti serapan 1 dibagi 0,692 dikali 13,57. Kita tekan enter. Kemudian kita bisa drag ke samping dan ke bawah sehingga kita dapat data kadar dari setiap vessel. Kemudian selanjutnya, yakni bisa kita lakukan perhitungan rata. Kita hitung ratatanya. Sama dengan average, kita rata-rata aja, dua kolom ini, antara pembacaan 1 dan pembacaan 2. Kemudian tutup kurung dan enter. Kita dapat nilai ratanya. Kemudian kita drag ke bawah. Oke, setelah kita dapat ratanya, kemudian yang kita lakukan adalah perhitungan jumlah obat yang terdisolusi. Caranya bagaimana? Ini saya buat header dulu. Ini jumlah obat terdisolusi, satuannya persen. Oke, biar enak saya uap saja teksnya. Caranya bagaimana? Sangat sederhana sekali. Ini tadi kan sudah ketemu kadar. Jadi, Mas Mbak, kalau di badan POM, itu nanti ada rumus kilat. Jadi nanti dapat kadar berapa, kita bandingkan langsung dapat persennya. Tapi dengan catatan parameter tadi susut pengeringan, kemudian kadar, kemudian serapan, kadar baku, kemudian serapan baku harus kita ketahui terlebih dahulu. Ini saya ajarkan cara logisnya, jadi biar Mas Mbak itu runtut, nanti ketika menganalisa itu bisa sistematis. Jadi pertama dapat serapan, kita hitung kadar. Setelah dapat kadar, kita hitung jumlah obat yang terdisolusi. Caranya gampang sekali. Kita ketik sama dengan, kita klik kadarnya, kita kalikan dengan faktor pengenceran terlebih dahulu. Karena sampel tadi kita encerkan. Kita kalikan dengan faktor pengenceran. Oke, ini satuannya tadi mikrogram per mililiter. Kemudian, ini kita kalikan dengan 900. Karena volume mediumnya 900 mili. Biar jadi miligram, kita bagi dengan 1000. Tekan enter. Nanti kita peroleh jumlah obat yang terdisolusi. Sejumlah ini, mohon maaf, satuannya miligram, salah. Kemudian kadarnya, ini satuannya mikrogram per mililiter. Kita tinggal drag saja ke bawah. Drag ke bawah. Kemudian kita hitung persen obat terdisolusi. Ini persen disolusi. Saya wapstek dulu. Oke. Kita hitung persen terdisolusinya, caranya sangat sederhana sekali, tinggal klik sama dengan, ini diklik, kita bagi dengan apa? Dengan bobot pada etiket atau potensi atau kekuatan. Oh, ini 400 mg. Jadi yang di sini kita bagi dengan 400, kita kali dengan 100%. Tekan enter. Kemudian kita drag ke bawah. Oke. Selanjutnya, yakni kita interpretasikan hasilnya. Jadi ini acceptance-nya. Acceptance-nya berapa? Tadi Q sama dengan 80% pada menit 45. Nah, dari sini bisa kita evaluasi mana yang lolos, mana yang tidak. Pada tahap pertama, yang lolos itu adalah Q plus 5%. Jadi minimum adalah Q plus 5%. Oke, berarti yang ini lolos ya. Ini kalau lolos saya tandai dengan warna hijau, karena lampu hijau. Kemudian ini lolos. Kemudian ini kurang dari 85%. Dua orang ini berarti saya tandai merah.
Oke, kemudian yang dua bawah ini dia lebih dari 85, berarti lolos. Ada dua sediaan yang kurang dari 85, berarti dia tidak memenuhi tahap ke-1. Kalau tidak memenuhi tahap ke-1, kita lanjutkan ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini bisa kita lakukan dengan apa? Kita tambah 6 sediaan lagi. Jadi kita tambah 6 sediaan. Nah, bagaimana cara menambahnya? Tinggal kita tambah lagi tablet ke-7, kemudian tablet ke-8, sampai tablet ke-12. Ada tablet 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan tablet 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sehingga nanti kita punya 12 tablet. Jadi di sini saya akan copy saja untuk perhitungan di atas ini. Saya copy, saya paste di bawah saja, kemudian warnanya saya hilangkan terlebih dahulu biar tidak bingung. Oke, karena saya belum melakukan uji disolusi, saya lakukan uji disolusi. Misalkan saya ubah datanya, ini yang saya ubah yang bagian kiri saja, coba. Berarti ini misalkan saya ubah menjadi 0,725. Kemudian ini 0,758. Kemudian ini 0,715. Kemudian 0,789. Kemudian 0,799. Dan yang terakhir 0,780. Nah, kita punya data seperti ini langsung otomatis. Karena ini tadi saya copy berupa rumus, langsung berubah, bisa kita nilai bahwa acceptance pada tahap kedua. Nah, syaratnya apa? Syaratnya berubah. Syaratnya tidak lagi Q plus 5, tapi di sini syaratnya adalah rata-ratanya itu lebih dari Q. Berarti min itu lebih dari sama dengan nilai Q. Dan tidak ada satupun unit yang kurang dari Q min 15%. Pertanyaannya, ada tidak unit yang kurang dari Q min 15? Berarti Q-nya 80, dikurangi 15, berarti 65. Oh, tidak ada. Berarti kita perlu hitung rata. Kita tulis min di sini. Kita tulis min sama dengan average. Kita rata-rata dulu dari 12, bukan 6. Dari 12 kita blok, kemudian kita blok yang bawah, tahap kedua. Jadi tahap 1 dan tahap 2. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Ternyata ratanya 84,71. Berarti kalau rata-ratanya 84,71, dia sudah memenuhi uji disolusi berbasis kompendia ini. Jadi, pada tahap pengujian ini, tablet asiklovir 400 mg yang diproduksi oleh PT Noparma dengan nomor batch XX123 ini memenuhi uji disolusi dengan tahap kedua. Ini adalah cara menghitung jumlah obat yang terdisolusi. Nanti kita kuantifikasi persentase obat yang terdisolusi berbasis pada teknik one point method. Karena ini pengujiannya berbasis pada pemenuhan standar dari kompendia. Itu adalah fundamental ketika kita melakukan perhitungan disolusi. Kemudian yang kedua, ini nanti akan kita diskusikan terkait dengan bagaimana cara menghitung profil disolusi. Pada profil disolusi biasanya itu kita terapkan pada apa? Pada pengembangan obat atau uji disolusi terbanding. Nah, uji disolusi terbanding biasanya digunakan untuk menghitung ekuivalensi secara in vitro. Ini simulasi kasusnya hampir sama, pakai tablet tapi berbeda. Tabletnya di sini adalah tablet Fenovibrat 200 mg. Tablet Fenovibrat 200 mg yang diproduksi oleh PT Noparma dengan nomor batch MFK 1234 kadaluarsa Januari 2022 dan tanggal produksinya 28 Oktober 2020. Kemudian sama ya, setelah tablet identity kita perlu tulis reference identity-nya. Jadi reference identity-nya ada tablet baku pembandingnya, BBFI-nya Fenovibrat
Ini fenovibrat BPFI, bukan 200 mg, mohon maaf, BPFI. Baku pembanding Farmasi Indonesia, jadi BPFI. Kadarnya sama, ini ngepasin saja sama. 98,5. Susut pengeringannya 1,5. Tapi perlu diingat ya Mas Mbak ya, susut pengeringan itu tidak ada hubungannya dengan kadar. Ini ngepasi saja di total 100. Tapi tidak ada hubungannya susut pengeringan dengan kadar. Ya. Nanti tinggal dihitung, kemudian setelah ini dihitung sama, kita lakukan preparasi sama seperti tadi, kemudian di sini dilakukan penentuan seri konsentrasi. Jadi di sini menggunakan kurva kalibrasi. Bedanya kurva kalibrasi sama one point method tadi, untuk yang one point method itu cuma satu titik saja. Akan tetapi untuk kurva kalibrasi itu beberapa titik, minimal 5 titik. Ini sudah kita diskusikan pada pengembangan metode disolusi. Jadi pada pengembangan dan validasi metode disolusi itu minimal kita gunakan 5 titik. Jadi ada 5 titik, nah masing-masing titiknya nanti akan kita baca menggunakan spektro atau pakai HPLC dengan respon yang sesuai. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan validasi. Karena apa? Umumnya pengembangan kurva kalibrasi ini tidak ada di PPOMN. Jadi kalau kita mengembangkan metode, harus kita validasi. Tapi kalau kita mengadaptasi suatu metode dari kompendia, misalkan farmakope, itu namanya verifikasi. Jadi kita cukup memverifikasi akurasi sama presisinya saja. Akan tetapi, kalau kita melakukan proses pengembangan metode, kita lakukan validasi linearitas. Syaratnya harus lebih dari 0,98. Kemudian, akurasi itu tidak lebih dari 5%. Kemudian, presisinya itu kurang dari 2%. Gangguan placebo kurang dari 2%. Stabilitas harus kurang dari 2%. Jadi ini harus dipenuhi terkait dengan validasi dari uji disolusi. Berbeda kalau kita validasi untuk penetapan kadar atau uji batas. Kemudian setelah kita dapat kurva kalibrasi, kita disolusi. Tapi terlebih dahulu kita cek terlebih dahulu di kompendia fenovibrat tablet. Ini kompendia fenovibrat tablet. Jadi ini fenovibrat tablet, definisinya dia mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% fenovibrat yang terlabel. Kemudian ada identifikasi, ada kadar. Kemudian ini uji disolusi. Nah, uji disolusi. Pada uji disolusi ini menggunakan medium sodium didosil sulfat di dalam air. Kemudian jumlahnya 1000. Nah, sodium didosil sulfat ini adalah surfaktan, Mas Mbak. Kenapa ditambah surfaktan? Karena kelarutannya sangat rendah. Kalau kelarutannya sangat rendah, dia butuh surfaktan untuk meningkatkan agar dia tetap sing kondisinya. Makanya ditambah surfaktan. Kemudian cara analisisnya ini dengan HPLC, namun nanti di kita analisis dengan spektro. Harusnya pakai HPLC karena perintahnya pakai HPLC. Nah, ini ada untuk yang dilabelkan 40 mg, 120 mg, ini bisa pakai sodium didosil sulfat 0,75%, 900 ml. Tadi yang dilabelkan untuk berapa tadi? Oh, tidak ditulis, berarti lebih tinggi biasanya, untuk potensi yang lebih tinggi. Tapi untuk kekuatan yang lebih rendah, 40 dan 120 itu bisa ada modifikasinya. Kemudian setelah itu nanti kita cek toleransinya berapa. Oh, 80% samplingnya pada menit ke-45. Berarti sama kayak asiklovir. 402,75 rpm. Oke, kita lanjut saja ke perhitungan. Jadi setelah kita lakukan pembuatan kurva kalibrasi, kita dapat data terkait dengan persamaan regresi linier dari persamaan kurva kalibrasi. Z sama dengan 0,0526X ditambah 0,006. Jadi 0,0526 ini kita sebut slope.
atau kemiringan ini menggambarkan absorpsivitas molar atau absorpsi dari fenovibrat. Kemudian 0,006 ini atau intercept ini menggambarkan random error atau kesalahan acak. Jadi prinsipnya kita bisa evaluasi, jadi syarat pada pengembangan metode disolusi intercept harus tidak berbeda bermakna dengan 0. Artinya kesalahan acak itu tidak boleh berbeda bermakna dengan 0. Kemudian kita lakukan uji disolusi, kita sampling di menit 5, 10, 15, 30, 45, dan 60. Faktor pengenceran ini 10 kali. Loh, ini kok serapannya sampai 1,11? Tidak masalah. Nanti coba kita cek kadarnya terlebih dahulu biar enak. Sama seperti tadi saya blok 3. Ini saya tulis dengan kadar. Sebenarnya kita bikin rata di awal boleh, rata di akhir juga boleh, sama saja. Kadar satuannya mikrogram per mililiter. Kemudian ini rep 1 atau pembacaan 1, rep 2, pembacaan 2, ini rata. Nah, rep 1-nya kita hitung saja kadarnya. Kita hitung masukkan di persamaan kurva kalibrasi. Bahwa Z ini adalah serapan, X ini adalah kadar. Kalau dicari X berarti Z min 0,006 dibagi 0,0526. Berarti ini saya buka kurung, saya klik serapannya. Ini saya tulis saja, saya kurangi dengan 0,006, kemudian saya tutup kurung, saya bagi dengan 0,0562. Saya tekan enter saja. Kadarnya 0,78292. Coba saya drag kedua, kemudian saya turunkan. Oke, saya turunkan. Biar enak angkanya saya bulatkan jadi 2 digit saja. Oke, kadarnya ini masuk dalam rentang kurva kalibrasi enggak? Oh, masuk. Berarti dia masih memenuhi untuk parameter validasi. Kemudian biar enak kita rata terlebih dahulu. Kita rata, kita drag ke bawah. Oke, nanti kita akan peroleh ratanya. Oke, setelah dapat kadar, kita bisa hitung jumlah obat yang terdisolusi. Ini jumlah terdisolusi ya, terdisolusi. Ini satuannya miligram. Oke, ini saya wrap teks biar enak. Saya wrap teks. Jadi membesar. Jumlah yang terdisolusi. Sangat sederhana sekali, kita tinggal saja sama seperti tadi, volumenya medium 1000, 0,25 molar, sodium didosil sulfat, volumenya 1000. Berarti kita tinggal tulis sama dengan, kita klik yang di sini, kemudian setelah kita klik, ini kan kadar, kita klik ratanya kan kadar. Nah, kadar ini nanti kita hitung, jadikan jumlah. Kadar itu bobot dibagi volume, berarti kita kalikan volume. Kita kalikan dengan volume. Volumenya berapa? 1000. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan faktor pengenceran, karena kita encerkan. Kita kalikan dengan faktor pengenceran 10. Kita klik, kemudian kita enter. Tapi sebelum di enter, ini mikrogram. Saya ubah jadi miligram, saya bagi dengan 1000. Tekan enter. Ketemunya 5,16 mg. Saya drag ke bawah untuk copy rumus sampai menit ke-60. Kemudian biar enak saya ubah jadi 2 digit. Oke, kita ketemu jumlah obat yang terdisolusi. Kemudian selanjutnya, apakah akan kita langsung hitung terkait dengan jumlah atau persentase dari obat yang terdisolusi kita bagi dengan tablet fenovibrat potensinya berapa? Jawabannya tidak. Jadi ini perbedaan kalau kita menghitung kurva kalibrasi. Jadi kalau kita menghitung kurva kalibrasi berbasis pada profil disolusi. Jadi kita gunakan kurva kalibrasi ini untuk menghitung
profil disolusi. Kenapa? Karena konsentrasinya itu dari rentang kecil sampai besar. Nanti kadarnya berubah-berubah. Berbeda dengan one point method tadi, hampir sama konsentrasinya bisa kita perkirakan. Nah, pada kasus ini kita tidak bisa menghitung langsung persentase jumlah dibagi dengan 200 mg kali 100% tidak. Kenapa? Karena kita lakukan sampling. Karena ini sistem tertutup, artinya satu labu itu sistemnya tertutup. Nanti satu labu itu akan kita isi air dan obat yang terdisolusi akan ada di situ. Jadi kita sampling itu kita mengeluarkan sejumlah obat yang ada di dalam labu. Otomatis kita perlu melakukan koreksi. Artinya pada menit ke-5 itu berarti menit sebelumnya obatnya tetap utuh karena menit ke-0 belum sampling. Tapi pada menit ke-10 kita sudah mengeluarkan sejumlah obat yang ada di sampel pada menit ke-5. Oleh karena itu koreksi itu kita hitung berbasis pada waktu sebelumnya. Kalau menit 5 ya 0, berarti 0 tidak ada ya 0. Kalau 10 ya 5. Kalau 15 itu ya 10. Kalau 30 15, kalau 45 itu 30, kalau 60 itu 45, 60 tidak ada koreksi. Jadi kita hitung koreksinya terlebih dahulu satu per satu. Jadi kita harus tahu volume samplingnya berapa. Oh, misal volume samplingnya ini 5 mili. Berarti kita di sini tulis 0 dulu karena di menit 5 sebelumnya tidak ada sampling. Jadi tidak ada sampling, tidak ada obat yang keluar dari sistem. Akan tapi di menit ke-10 ini ada obat yang keluar dari sistem, yakni sampling pada menit ke-5. Jadi nanti kita hitung berdasarkan jumlah obat yang ada pada menit ke-5. Caranya gampang sekali, kita klik sama dengan saja. Volume samplingnya berapa? Oh, ketika kita sampling itu kita ambil 5 mili saja. 5 mili dibagi dengan 1000 karena volumenya 1000 satu labu, saya kali dengan jumlah obat yang terdisolusi pada menit ke-5. Kenapa ke-5? Karena pada menit ke-10 kita sampling, sebelumnya ada obat yang keluar di menit ke-5. Jadi pada menit ke-10 itu obat yang keluar itu ya di menit ke-5. Kalau di menit 15 yang keluar itu di menit 5 dan di menit 10. Ini saya klik di menit ke-5. Kemudian saya enter. Kemudian saya turunkan 5 dari mana? 5 ini 5 per 1000 ya. 5 ini berasal dari jumlah atau volume yang kita sampling. Ini kita tulis dulu, ini koreksi biar tidak bingung. Ini koreksi, satuannya miligram. Oke, setelah koreksi ada yang namanya total koreksi. Ini saya match, kemudian saya ini namanya total koreksi. Oke, filosofinya begini Mas Mbak. Jadi ketika menit ke-5 itu sebelumnya tidak ada sampling, maka koreksi 0. Total koreksi juga 0 karena tidak ada sampling. Kemudian pada menit ke-10 ini ada koreksi jumlah obat yang kita sampling di menit ke-5. Caranya bagaimana? Caranya ya kita kalikan, kita jumlahkan secara kumulatif. Berarti ini sama dengan sebelumnya saya tambah dengan koreksi pada menit ke-10. Saya enter. Kemudian setelah itu pada menit ke-15 koreksinya apa? Jumlah obat pada menit ke-10 yang hilang ditambah bobot obat yang terkoreksi pada menit ke-15 dan seterusnya. Kita drag sampai ke bawah. Oke, ini angkanya biar enak saya bulatkan menjadi 2 digit saja. Ini angkanya tidak relatif banyak tapi sangat berharga Mas Mbak ya. Kurang 2% itu kadang tidak memenuhi persyaratan uji disolusi. Oke, kemudian setelah ini, Mas Mbak, ini kita lakukan perhitungan persentase obat terdisolusi, tapi harus kita hitung nilai Q-nya terlebih dahulu. Ini saya match Q atau jumlah total ya Mas Mbak ya. Ini jumlah total. Ini satuannya miligram. Nah, jumlah total ini apa? Jumlah total ini adalah
Jumlah yang terdisolusi saya tambah dengan koreksi. Kemudian saya enter, saya drag ke bawah. Oke, kemudian yang terakhir kita hitung yang namanya persen terdisolusi. Kita hitung namanya persen terdisolusi. Caranya bagaimana? Sangat sederhana sekali. Kita klik jumlah obat terdisolusi, kita bagi dengan potensinya. Potensinya 200 mg. Saya tekan enter, kemudian saya drag ke bawah. Mohon maaf, lupa dikali 100%, karena kita hitung persentase. Kemudian kita drag ke bawah. Ini adalah data hasil uji disolusi. Biar lebih enak, biasanya akan kita buat dalam bentuk grafik. Kita buat dalam bentuk grafik antara waktu kita drag, kemudian jumlah obat yang terdisolusi kita drag, kita buat grafik menjadi grafik scatter. Yang ini kita pilih scatter, kemudian kita pilih OK. Kenapa kita pilih scatter? Agar jarak spasinya itu sama. 0, 10, 20, 30, 45, 50, 60, dan seterusnya. Coba saya delete. Kemudian saya pilih grafik yang lain. Coba kita lihat. Set. Saya pilih ini aja. Bentar. Oke, saya pilih len. Nah, kalau len itu jarak titiknya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti bisa orang-orang kadang salah membuat grafik karena dia tidak paham grafik apa yang dia buat. Karena ini ada korelasi antara sumbu X, maka yang kita pilih scatter. Nih saya delete. Kemudian saya insert. Saya pilih yang scatter, yang line. Nah, ini benar 5 di sini, 10, 15 di tengah, 30, 45, 60. Kemudian biar cantik, grafiknya akan kita perbaiki. Kita delete subtitlenya, kemudian kita delete grid line-nya. Setelah itu kita berikan sumbu X dan sumbu Z, karena tidak bisa kita baca tanpa keterangan apapun di sumbu X dan sumbu Z. Misalkan bawahnya ini adalah waktu. Berarti saya tulis waktu, satuannya menit. Kemudian yang di sini saya tulis fenovibrat terdisolusi. Ini saya tulis fenovibrat terdisolusi, satuannya persen. Oke, ini sudah lebih menarik dibandingkan tadi, lebih menarik dan lebih saintifik. Kalau lebih menarik lagi bisa silahkan nanti download atau lihat tutorial dari cara pembuatan grafik yang baik dan benar. Di website JPSCR bisa, di kanal YouTube Farmasi UNS juga bisa. Itu ada video penuntun yang sudah saya buat untuk memperbaiki atau memoles suatu gambar. Nanti bisa dibuat. Di sini saya sajikan secara esensi saja bahwa di sini kita peroleh profil disolusi. Di profil disolusi ini lebih menggambarkan. Karena yang paling susah adalah menghitung koreksi ini. Nah, kadang orang tidak paham bahwa ketika kita nyempleng itu ternyata kita mengeluarkan obat dari sistem. Jadi kalau obat itu tidak dikeluarkan dari sistem, misalkan awal 200 ya akhir 200. Tapi gara-gara kita sampling 5, 5, 5, 5, terus ini untung samplingnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kalau samplingnya 10 dan masing-masing sampling 10 mili, nanti jumlah penambahannya akan semakin banyak. Maka harus kita perhatikan dengan seksama terkait hal ini. Kemudian nanti bisa kita evaluasi profilnya. Loh, kok profilnya tiba-tiba habis menit 10 kok naik drastis? Oh, mungkin pada menit 10 ini sudah mulai hancur tabletnya. Jadi ketika tablet hancur, ukuran partikelnya nanti bertambah, luas, permukaannya juga akan luas, kemudian kontak dengan medium tinggi, nanti akan terjadi disolusi. Loh, kok kadarnya 102,4%? Maaf, ini biar enak saya bulatkan jadi 1 digit. Loh, kok kadarnya 102,5% tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena di etiket itu boleh antara 90 sampai 110. Yang jadi pertanyaan bagi kita nanti ketika kita ketemu persen disolusinya lebih besar daripada label, ini tidak boleh. Kenapa? Ini adalah persyaratan utama terlebih dahulu sebelum melaksanakan disolusi.
Kalau terjadi hal demikian, mungkin metode disolusinya tidak pas. Ya, harus kita perbaiki kembali. Nah, itu adalah beberapa contoh terkait dengan perhitungan dari proses uji disolusi, baik menggunakan one point method atau profil disolusi. Tujuannya Mas Mbak agar lebih paham bagaimana nanti cara menginterpretasikan hasil uji disolusi berbasis kompendia semacam ini berbasis kompendia, atau Mas Mbak bisa aplikasikan uji disolusi ini dalam pengembangan produk. Jadi menggunakan profil disolusi. Perbedaannya itu ya. Jadi yang profil disolusi umumnya untuk pengembangan produk, sedangkan yang disolusi kompendia itu biasanya untuk memenuhi spesifikasi. Tapi yang dilakukan Badan POM adalah yang disolusi kompendia ini. Oleh karena itu, setidaknya ini adalah standar minimum untuk mengikuti dari Badan POM. Nanti ketika standarnya lebih ketat tidak masalah, lebih bagus lagi. Nah, jadi ini yang merancang kita, nanti akan kita rancang, akan kita evaluasi disolusinya, karena disolusi merupakan performance testing yang menunjukkan kinerja dari suatu sediaan. Kalau suatu sediaan tidak lolos uji disolusi, maka sediaan tersebut tidak bekerja dengan baik, atau bahkan sediaan tersebut tidak menimbulkan efikasi yang sempurna. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dari proses disolusi ini. Demikian diskusi kita pada topik perhitungan disolusi ini. Ini menjadi akhir pertemuan terkait dengan disolusi. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.